balik lagi ke channel ini bersama saya Bagus Presti Bakti. Jadi di video kali ini kita akan mempelajari tentang fundamental dari digital marketing. Nah, jadi teman-teman, adalah sebuah lanjutan dari kegiatan pemasaran konvensional. Seperti yang kita tahu ya, pemasaran konvensional itu ada 4P, yaitu place, price, promotion, dan product. Namun dalam digital marketing itu ditambahkan 3 aspek elemen P lagi, yaitu adalah physical evidence, kemudian proses, kemudian people. Contoh dari place itu adalah seperti tempat kita berjualan, retail, ya, bisa seperti kita membuka toko, ya, kemudian ataupun kita berjualan mungkin langsung dari gudang, dari pabrik. Kemudian place juga termasuk dari marketplace seperti Shopee, kemudian TikTok Shop dan Tokopedia. Nah, kemudian ada price. Price ini adalah strategi di mana kita menentukan harga produk supaya produk kita lebih mudah untuk diterima oleh market, oleh pasar. Kemudian nanti kita juga dari itu ada juga seperti menambahkan bonus dalam produk kita. Ya. Kemudian ada promotion seperti advertising, kemudian recommendation dari teman-teman yang kita kenal ataupun dari KOL. Ya. Kemudian ada special offer juga. Nah, people ini adalah foundersnya itu sendiri, kemudian employee-nya, karyawannya, kemudian dari culture-nya. People ini adalah sebuah organisasi yang menjalankan perusahaan yang menjual produk ini. Nah, kemudian ada prosesnya, yaitu bagaimana customer ini dari kenal produk kita sampai dia bisa membeli produk kita. Kemudian juga ada physical evidence ya. Nah, ini seperti user stories ya, kemudian ada UGC, user generated content, kemudian ada juga adalah office premises ya, ada booth juga, kemudian ada produk. Nah, produk ini adalah ya produk kita ya, seperti itu. Nah, ini adalah mix dari 7P dalam digital marketing. Ya, ada place, price, promotion, people, process, physical evidence, dan produk. Fundamental digital marketing selanjutnya itu adalah kita harus mengenal namanya funnel atau corong dalam pemasaran digital. Corong dalam pemasaran digital itu adalah sebuah customer journey atau perjalanan customer dari mereka kenal produk kita, ya, sampai mereka melakukan pembelian. Nah, ini disebut digital marketing funnel. Apabila kita mau lebih gampang ya menghafalnya, itu kita bisa dengan singkatan A, ya, I, D, dan A. AIDA. Jadi ada awareness, interest, desire, dan action. Awareness ini cut size-nya itu akan selalu lebih besar karena di sini adalah tahap bagaimana membuat target market kita itu dari yang sebelumnya belum tahu menjadi tahu. Makanya di sini market size-nya itu lebih besar, paling besar dia. Kemudian dari interest. Nah, interest ini adalah proses di mana kita membuat target market yang sudah tahu tadi, ya, menjadi tertarik dengan produk kita. Selanjutnya itu ada desire. Nah, desire ini adalah membuat target market yang sebelumnya tertarik, mereka menimbang-nimbang, mereka memilah-milih dengan produk kompetitor, menjadi yakin. Nah, kemudian funnel terakhir itu adalah action. Adalah sebuah proses membuat target market yang sebelumnya yakin, mereka benar-benar melakukan purchase, mereka melakukan pembelian. Funnel ini sifatnya adalah harus dilewati oleh seluruh brand yang mau aktivasi ke digital marketing. Jadi nggak bisa ya teman-teman kalau kita bikin brand baru, kita membuat bisnis baru, kemudian kita langsung berharap ke penjualan. Kita pengen lompat ke action atau ke purchase, itu tidak mungkin. Seluruh bisnis yang go digital atau melakukan aktivasi digital marketingnya itu harus melewati funnel ini. Jadi mereka benar-benar harus memberikan experience kepada customer-nya dari yang sebelumnya belum tahu, menjadi tertarik, menjadi yakin, menjadi membeli. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimanakah caranya membuat orang yang sebelumnya belum tahu menjadi tahu? Caranya adalah kita bisa melakukan aktivasi sosial media. Kita membuat konten, bisa di TikTok, bisa di YouTube ya, kemudian bisa di Instagram, bisa di video misalkan, atau dimanapun lah kita membuat konten dalam rangka untuk menaikkan brand awareness. Kemudian bagaimana cara untuk membuat target market yang sebelumnya tahu menjadi tertarik? Teman-teman bisa memberikan seperti special offer ya, kemudian memberikan promotion. Kemudian kita juga bisa untuk menggaungkan USP kita kan kompetitor, misalnya kan bahan baju kita lebih halus atau dari bahan katun yang impor yang hanya ada di pasnya hanya ditanam di negara Australia misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana cara membuat target market yang sudah tertarik tadi menjadi yakin. Jadi ketika mereka sudah tertarik, mereka memilah-milih misalnya baju apa nih yang pengen aku beli, banyak banget brand fashion yang sudah bermunculan. Bagaimana cara membuat mereka yakin adalah
dengan memberikan testimoni-testimoni pelanggan yang sudah melakukan purchase. Itu akan sangat bisa menaikkan trust dari market-market potensial kita. Kemudian langkah selanjutnya adalah membeli. Setelah mereka sudah tahu, mereka sudah tertarik, mereka sudah yakin, pasti langkah selanjutnya adalah mereka akan melakukan pembelian. Kenapa bentuknya corong? Dari funnel yang awal ini akan banyak sekali customer-customer atau audiens yang tereliminasi. Jadi mereka hanya berhenti di tahap tahu saja, kemudian hanya berhenti di tahap tertarik saja atau yakin saja, tapi tidak melakukan action pembelian. Ada juga strateginya bagaimana orang-orang yang sudah tereliminasi tadi, sudah tereliminasi tadi, akhirnya bisa lanjut ke funnel selanjutnya. Kemudian fundamental selanjutnya atau landasan yang harus kita pahami dulu sebelum masuk ke dunia digital marketing adalah memahami channel-channel dalam digital marketing. Terbagi dari 3 golongan besar ya. Pertama itu ada media sosial, kemudian ada search engine, kemudian ada marketplace. Media sosial itu seperti yang kita tahu, ada Instagram, ya, ada Facebook, ada TikTok, ada LinkedIn, ada WhatsApp, Telegram, ada X atau Twitter. Kemudian ada search engine. Search engine ini tipikalnya bukan seperti sosmed ya, tapi tipikalnya audiens itu mempunyai high intent atau mereka sudah melakukan pencarian terhadap produk kita. Ini bisa terjadi di YouTube, kemudian di Google My Business juga. Kemudian kita bisa mengaktifasi atau kita bisa membuat website. Kemudian marketplace ini ada seperti yang kita tahu ada Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop juga ada marketplace-nya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita harus menggunakan seluruh channel digital? Jawabannya adalah tidak. Bagaimana sih caranya kita menentukan channel apa yang tepat untuk bisnis kita? Nah, langkah pertama itu adalah teman-teman harus identifikasi dulu bisnisnya teman-teman itu industrinya industri apa. Misalnya, apakah fashion, apakah F&B, ya, apakah B2B, apakah jasa, ya, apakah teman-teman itu adalah manufaktur ya, apakah travel ya, travel agency seperti itu. Nah, setelah teman-teman sudah tahu nih industri mana yang bisnisnya teman-teman, langkah selanjutnya adalah teman-teman harus menentukan buyer persona dari gendernya laki-laki kah atau perempuan kah calon pembelinya teman-teman itu. Kemudian yang kedua, usia. Kita harus bisa mengidentifikasi kira-kira calon customer kita itu usianya berapa ya. Kemudian selanjutnya itu adalah demografi, di mana dia tinggal, ya, lokasi mana dia tinggal, daerah mana, provinsi mana, ya, kota mana. Kemudian selanjutnya adalah kita bisa identifikasi pekerjaannya, apakah dia bekerja di sebuah korporat, apakah dia PNS, apakah dia pelajar. Kemudian kita juga harus tahu apa sih hobinya. Nah, setelah kita mengetahui buyer persona ini, langkah selanjutnya adalah kita harus mengidentifikasi kira-kira mereka itu bermain di sosmed apa, apakah mereka itu mencari langsung di Google tipikalnya, seperti misalnya produk kita jasa, otomatis cara customer menemukan kita adalah mereka melakukan search langsung ya di search engine. Mereka mengetik misalnya adalah jasa pasang AC di Surabaya, mereka akan mengetik seperti itu. Disitulah channel yang teman-teman harus pilih. Oke, jasa pasang AC, teman-teman berarti harus membuat website. Nah, apabila tidak punya website, teman-teman bisa menggunakan Google My Business atau menggunakan channel YouTube ya, karena sekarang YouTube sudah memiliki SEO, jadi cukup menggunakan akun YouTube atau aktivasi konten-konten di YouTube seperti itu. Contoh, teman-teman punya bisnisnya adalah fashion, benar-benar harus tahu nih gendernya kira-kira apa, misalnya laki-laki atau perempuan atau unisex gitu ya. Kemudian teman-teman juga harus tahu usianya itu di kisaran berapa, katakan 17 sampai 25 tahun. Kemudian demografinya, mereka tinggalnya di mana, kemudian psikologinya seperti apa, pekerjaannya apa. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan data dan pasti akan ketemu kira-kira mereka tuh suka bermain di mana. Ya, misalnya kalau contoh fashion tadi, pasti kita akan sangat-sangat untungkan apabila kita bisa aktivasi di TikToknya dan di Instagramnya. Nah, dari TikTok dan Instagram kita akan calon customer kita akan lebih mudah menemukan bisnis kita atau produk kita ya. Nah, dengan fashion tadi juga teman-teman juga bisa aktivasi di marketplace seperti di Shopee dan Tokopedia. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Kita bakal korek tentang digital marketing di video selanjutnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.